ternyata Jambi itu nomor 1 remajanya pelaku judol. Ya, untuk kategori umur 10 sampai 20 tahun, Jambi 10 sampai 20 tahun, Oke. Jambi nomor 1. Itu data My Pertamina 2021 bocor. Tokopedia bocor 2020. Canva sempat bocor. Canva tidak ada orang yang main judol itu korban, dia pelaku. Korbannya kenapa? keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar sahabat sekalian? Kita kembali ke kontennya Perintis. Nah, jadi Perintis ini kita ngundang narasumber yang punya capaian maupun ada kiprahnya sudah nasional. Dan mungkin belum banyak orang yang merintis itu gitu. Nah, salah satu ini kita undang Bang Ronald. Ya. Bang Ronald, apa kabar? Alhamdulillah, sehat Bang, aman, sejahtera. Beliau ini sebenarnya orang Jambi, cuman domisilinya di Jakarta. Kebetulan lagi di Jambi nih, lagi mudik. Nah, kita ngobrol-ngobrol lagi lah. Dulu sebelumnya kita sudah pernah buat konten juga sama Ronald. Untuk TV itu ya, Untuk Bang, TV. Konten talk show. Nah, kali ini mungkin kita lebih santai lagi. Ya. Ngobrolin tentang judol ya. Nah, tapi ini Bang Ronald bolehlah kenalan lagi sedikit tentang Bang Ronald biar teman-teman juga tahu nih. Apa nama viewernya Bang? Nama programnya Perintis. Sahabat Perintis. Iya, boleh, sahabat Perintis. Jadi saya Ronald, Ya. saya bekerja sebagai programmer dan saya adalah salah satu mantan pembuat website judol, Bang. Salah satu mantan. Iya. Dan ini banyak tuh. Banyak orang yang bikin web judol banyak, cuma Iya. saya salah satunya. Terus sekarang profesinya? Sekarang masih di programmer dan cyber security, tapi sekarang saya lebih fokus ke membantu perusahaan-perusahaan nasional terkait keamanan data cyber atau aplikasi atau website atau sistemnya gitu. Wah, itu berat juga tuh ya tugasnya tuh ya. Ya lumayan lah. Iya. Ngomong-ngomong kami ketemu sama Bang Ronald nih waktu acara Kemenko Polkam. Iya, acara Kemenko Polkam. Sosialisasi tentang ini ya, salah satu pencegahan atau pemberantasan judol. Iya. Nah, Bang Ronald, ini kan kemarin kita sudah bicara juga tentang latar belakangnya, mungkin teman-teman sudah tahu juga, tapi saya pengen tahu tuh, kita ulangi lagi tuh kenapa Bang Ronald dari pelaku, boleh dibilang gitu, Iya. kemudian mau balik lagi, mau 180 derajat, justru sekarang lagi memerangi. Ya. Ayo. Jadi triggernya itu sebenarnya saya sudah cerita di beberapa podcast ya Bang ya. Ini tapi kita coba ceritain lagi untuk yang belum pernah dengar. Jadi awalnya itu karena kan sebelumnya selama saya bekerja membuat web judol itu saya bukan punya web ya Bang. Saya bekerja untuk membuat web judol. Ada yang minta bantu? Ada bandar yang membuka judol, saya yang bikin webnya waktu itu ya. Nah, ya kita manusia punya agak tinggi ya. Saya iseng lah. Coba saya bikin untuk web saya sendiri waktu itu. Ya jadi bukan yang benar-benar proper pakai kantor, pakai karyawan, enggak. Saya sendiri benar-benar sendiri aja. Saya bikin, saya jalani sendiri, saya running sendiri. Nah, sampai di mana saya ketemu, saya kan marketingnya di Facebook tuh. Saya ketemu orang yang udah kalah banyak katanya ya, katanya di komentar-komentar grup Facebook itu saya hubungi. Nah, intinya saya bilang, main di sini aja. Saya jamin menang. Tuh. Ya kan saya yang punya web ya. Bisa diatur lah itu. Iya. Ya pada intinya dia deposit lah 1 juta rupiah. Ya namanya saya berpikir ngapain saya kasih dia menang, toh saya butuh duit juga kan. Peluang nih gitu. Iya, nggak sampai beberapa menit uangnya habis 1 juta. Itu masih normal Bang. Sampai dia cerita tuh dia inbox lagi di Facebook tuh ya cerita soal backgroundnya, pekerjaan segala macam. Ternyata dia itu tukang kalau bahasa kita di Jambi itu dia tuh potong rumput untuk kasih makan sapi Bang. Oh ngerti. Ngarit rumput. Tuh. Apa ngingon sapi ya, tapi punya orang sapinya gitu. Iya. Nah dan 1 juta dia minjam uangnya. Untuk judul ini. Iya. Astaga. Itu miris. Ya akhirnya itu pertama kali saya bersentuhan langsung sama korban judol Bang. Nah itu yang bikin saya udah kayaknya terlalu berat banget beban moralnya yang ditanggung. Ya walaupun duitnya enak, cuma kan kalau hidup bukan takut dosa, bukan apa ya Bang, bukan dosa, bukan takut hukumnya, tapi lebih ke nggak teganya itu loh Bang, nggak tega sama ya karena banyak tetangga yang ekonominya juga, ya saya juga bukan orang kaya juga kan, saya berpikir bagaimana kalau ini menimpa keluarga saya gitu. Oh, sempat kepikiran. Iya. Dan satu lagi itu anak kecil, sama cashnya dia udah kalah banyak, tapi cashnya dia pengen jadi bandar judol. Saya pikir dia punya duit gitu loh. Punya uang berapa?
nggak ada duit lagi bang katanya, udah Udah kalah habis. banyak. Iya, saya udah nggak ada motor katanya. Dia masih sekolah. Nah saya berpikir gimana kalau ini terjadi kepada adik saya gitu, kan seumuran adik saya sama dia. Jadi itu yang bikin dekat aduh, betul nggak ya. bisa, Iya, ini iya. nggak bisa. Ya udah. Mulai dari situ saya stop. Tahun berapa tuh kau tahu? 2024. 2024. Iya. Belum lama ya, Belum, 1-2 tahun ini ya. Pokoknya saya tuh berhenti bikin itu klien terakhir itu sebelum Lebaran, sebelum puasa tuh klien terakhir. Tapi saya berhenti berkecimpung di situ tuh habis Lebaran tuh udah nggak lagi. Nggak momen lebaran ya. Iya. Maaf-maafan ya. 2024, iya 2024. 2024. Itu. Ya, artinya udah lihat ada korbannya langsung dan interaksi langsung. Iya. Belum lagi lihat ini ya, berita-berita mungkin ya. Waktu itu belum lihat Oh, saya. belum ada lihat. Kayaknya udah ada, cuma saya tuh Belum kebaca lah ya gitu ya. kayaknya angin lalu lah ini nggak jelas lah gitu kan. Hmm. Sampai kalau berita itu justru waktu saya berkecimpung langsung memberantas judul, baru saya ketemu berita-berita real itu. Oh, makin kuat. Makin kuat. Alasannya ini harus cepat edukasi ke masyarakat ya. Nah, kalau boleh tahu nih, yang ini kan faktanya di lapangan ternyata data dari OJK kalau nggak salah ya, atau dari PPATK. Jadi ternyata Jambi itu nomor 1 remajanya pelaku judol. Ya, untuk kategori umur 10 sampai 20 tahun, Jambi 10 sampai? 20 tahun, Oke. Jambi nomor 1 Astagfirullahaladzim, ini nasional kan? nasional. Berarti itu data PPATK ya. Berarti kita bisa katakan ini anak sekolah dong Iya, tanya Mayoritas. SMP, ke SMA. SMA, Iya. atau menjelang kuliah awal. Kuliah awal. Ya range usia produktif orang-orang lah kan. Nah yang harusnya pada masa itu saya di umur segitu lagi sangat-sangat mengulik soal Produktif, programming, ya. bikin sesuatu, bikin web aplikasi, bikin game. Nah orang-orang sekarang malah main judol gitu. Itu ya. Ini fakta yang mudah-mudahan jadi perhatian pemerintah juga ya. Tapi ini tadi juga sempat ngobrol sebelum take video ini, Bang Ronald nganggap mereka yang pemain atau pelaku ini adalah pelaku ya, bukan korban. Bukan korban. Kenapa? Tidak ada orang yang main judol itu korban, dia pelaku. Korbannya kenapa? keluarganya. Gimana tuh Ya. penjelasannya? Pernah ada nggak bang orang yang bilang kalau judol itu baik? Nggak pernah. Nah, let's say gini bang, ada racun misalnya. Belum ada orang di buka bumi ini yang membongkar bahan-bahan membuat racun. Abang mau nggak minum racun? Nggak mau, Karena jelas. apa? Udah tahu bahaya Racun, nih. karena racun. Karena racun. Ya kan judol sama bang. Nggak Dia- perlu dia dibongkar. tahu itu? Tahu lah bang, yang namanya judi itu tahu lah. Nggak ada yang cepat datangkan keuntungan semudah itu gitu Bahkan ya. nggak untung kan. Oh, alah. Dia sudah tahu waktu dia masuk aplikasi kah atau Web. apa web, itu sudah jelas itu judol. Iya. Tapi kok masih? Ya, ketika kalah dia ngomong dia korban. Enggak, itu dia nggak korban, dia pelaku. Karena Nah, dia udah dapat. ya, kenapa saya selalu menggaungkan pemain judol itu bukan korban dan pelaku? Karena itu butuh untuk cara mereka berhenti, bang. Introspeksi diri. Mereka kalau ngerasa nggak salah, mereka nggak bakal berhenti. Mereka nggak bakal berpikir, oh, harus berubah. Oh, mindset lagi. Iya. Kalau dia ngerasa korban, dia bakal terus bisa jadi main lagi. Iya, karena dia, aku nggak salah kok, aku korban gitu. Lah saya aja pelaku, makanya saya berhenti. Kalau saya nggak ngerasa pelaku, saya nggak bakal berhenti kan dulu, bang. Betul. Oh gitu. Oh penting ya, kesadaran kita itu penting juga tuh. Terus ini yang Bang Ronald lihat selama ini tuh rata-rata modus operandi itu gimana sih Bang? Biar kita antisipasi ya kalau oh ini gejala-gejala atau ada apa ini tanda-tanda nih orang ini bakal mau nipu atau ini judul tuh gimana caranya? Ini secara global aja, scam aja ya, bukan scam. judul aja ya. Oh iya ini scam ya. Scam aja ya. Nah karena kan buat konteksnya teman-teman, saya juga sering membongkar-bongkar penipuan online, kayak kita ngelacak pelaku penipuan segala macam gitu kan bang ya. Nah untuk modus-modusnya itu bang, sekarang itu menurut saya itu semakin berkembang. Saya bongkar modus A, modus B muncul. Saya bongkar modus B, modus C muncul. Nah jadi yang paling gampang adalah kita nggak perlu ribet sebenarnya bang. Apapun metodenya, ketika ada suatu apa ya namanya, Iming-iming? iming-iming yang bilang bisa cepat dapat duit, bisa pasti dapat duit, itu pasti enggak. Apapun itu. Apapun itu. Kalau mereka bilang pasti dapat duit, itu bohong. Termasuk kayak Ponzi, money game dan lain-lain. money game gitu ya? dan lain-lain, benar. Kalau mereka udah bilang Pasti itu dijamin. nggak bisa. Oh, artinya ini luas ya, Iya. bukan cuma sekadar penipuan online, lewat telepon dan lain. Bisa jadi Penipuan offline pun, offline, teman misal, tawaran investasi. iya. Kalau dia bilang pasti, itu nggak mungkin. Untuk kita kasih komparasi bang ya, bisnis besar itu untuk let's say kita bilang franchise. Kalau franchise yang benar itu, dia bisa bilang BIP berapa tahun, 2 tahun, 3 tahun. Betul, itu Kalau dia bilang normal. BIP berapa lama, 2 bulan, itu bohong lah bang.
Modal 10 juta, 20 juta, untung 2 bulan gitu ya. DP 2 bulannya, usaha apa itu kalau nggak jual-jual narkoba kan? Oh, itu dia ya. Jadi perlu diperhatiin. Kalau sudah ada yang janjikan pasti dan dalam waktu dekat sudah pasti untung, itu kemungkinan besar. Sama ini saya persempit. Ya. Apapun yang di internet, pekerjaan di internet itu, kalau kita nggak kerja, itu bohong. Misalnya, contoh. di Telegram, dong, ini ada tugas nonton A, B, C, D. Iya. Itu logikanya bang ya. Ini kalau kita berpikir rasional dan kita bedah. Misalnya disuruh nonton iklan YouTube. Iya. Per satu iklan, Dapat. kita dibayar Rp10.000. Misalnya ya. Iya, oke. Sedangkan YouTube itu ngebayar platform satu iklan itu 0,0001 rupiah. Nah, Jadi 9.000 sekiannya uang siapa yang dikasih ke kita? mungkin ya. Kan nggak mungkin bang. Mungkin. Kecuali nonton iklan itu biar dibayar berapa? Per 1.000 video itu Rp1.000. Per 1.000 video masuk akal. Tapi kan nggak ada yang kayak gitu. Iya. Kalau cuma satu dapat 10.000 nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Nggak masuk akal. Siapa yang bayar gitu? Uang siapa yang dikasih ke kita? Gitu. Nah, itu. Tadinya memang ini ya, selain literasi digital, kita biar tahu nih ini mungkin kalau kita klik nanti masuk ke web mana, itu salah satunya. Itu juga literasi finansial ya. Iya benar. Ini nggak masuk akal ini, secara hitung-hitungan matematis pun salah pasti. Lah. Oke. Nah, ini saya cerita sedikit. Saya kan Makan bang ya? ya sambil. Saya kan tahun lalu juga kena scam nih. Nah, jadi kena scam. Jadi mereka tuh bisa dari awal dia nelpon tuh, Pak Fajrin, saya tahu orang tua apa namanya ini, ibunya ini, lahir segini, sudah meninggal tahun segini, tanggal segini, kemudian Bapak ini dapat inilah sesuatu gitu kan, nanti bisa dicairkan seperti itu. Itu dia dari awal seperti itu, dia janjikan sesuatu sehingga kita tertarik. Ya. Apalagi data saya dibongkarnya situ, tahu semua, boleh bilang gitu. Itu gimana tuh, Marona? Apanya? Kok bisa tahu datanya bocor gitu kan? Terus kan kita sudah pasti yakin ini orangnya tahu data kita benar nih. Berarti badan resmi gitu. Badan resmi kita pikir. Itu kok bisa ya? Yang pertama, kenapa data bisa bocor? Iya. Ini pertanyaan banyak orang bang. Iya. Sebenarnya data bocor itu banyak faktor. Iya, yang paling terkenal data EKTP bocor. EKTP, oke. Iya. Karena kan bodohnya, ini kita ketik dulu bang ya. Iya. Abang bikin untuk keluarga abang misalnya, abang bikin arsip rahasia untuk keluarga abang pakai kontraktor orang lain. Iya. Padahal itu kan rahasia bang. Rahasia, betul. Kontraktornya orang lain bang, keluarga sebelah. Ya saya sebagai kontraktor, apa saya nggak berpikir peluang nih? Oh saya ambil nih. Datanya ya. Maksudnya kayak sosmed, contoh ya. EKTP bang. EKTP, oh ngerti. Iya. Tadi bukan langsung pemerintah yang megang, tapi dioper ada ke vendornya. Iya. Oke. Ya vendor, oke lah, vendornya bilang vendor nggak ngapa-ngapain. Tapi apakah kan vendornya siapa tahu. aman, ya kan? Dan itu yang pertama. Dan yang kedua, setiap kita daftar sebuah platform, misalnya kita katakan My Pertamina. Kalau kita udah pakai verifikasi KTP, itu data My Pertamina 2021 bocor. Tokopedia bocor 2020. Canva sempat bocor. Canva apalagi. Jadi orang-orang yang daftar di situ di range tahun segitu datanya bocor. Ini mohon maaf, ini memang ada beritanya? Ada, kita bisa cek kok. Oh, artinya sudah ada beritanya ya, oke. Nanti coba kita tampilin di sini bang ya. Kalau teman-teman mau ngecek tentang kebocoran data, bisa ketik periksadata.com atau ketik aja di Google cek data. Dia banyak webnya, ada cek radar, ada macam-macam, ada di hash gitu. Tinggal masukin emailnya aja. Kita masukin email kita, nanti semua yang berhubungan sama email kita tuh yang bocor itu ketahuan. Misalnya abang pernah daftar di salah satu platform lah. Iya, pakai email itu dan data KTP-nya ada semua, itu bocor, ada informasinya. Keluar nanti tuh. Tahun segini bocornya ini. Nah, itu dikumpulin atau istilah kita ngedam, dam data. Kita kumpulin, kita jual tuh bang. Dan orang-orang dibikinlah sebuah aplikasi untuk biar lebih gampang mencari data itu. Kumpulin itu ya otomatis merekap data dia langsung itu ya. Itu terkait kebocoran platform. data. Nah, kenapa mereka bisa punya data abang? Yang sering kan gini bang, kita tiba-tiba ditagih pinjol. Padahal kita nggak pernah pinjol. Tapi kok orang tuh punya data kita, alamat, nama ibu kita, nama anak semua. Ya karena mereka itu mencuri data kita di platform-platform itu. Gitu. Jadi sebenarnya kita pun nggak pinjol. Bisa juga tetap kena. Bisa kena. Jadi kalau sarannya biarin aja. Jadi kalau ada yang hubungi
atau ada yang ngancem atau apa, dibiarin? Ketawain aja. Oh gitu? Iya. Kan kita panik kan kalau ditelepon, Kak, ini atas nama Bapak ini ada pinjol, tolong dibayarkan, misalnya seperti itu. Iya. Bisa jadi kan kita ada telepon seperti itu Ada ya? kok yang bayar orang bang, karena Ada ya? panik, takut di sosmed diviralin. Ya kalau diviralin bikin klarifikasi aja kok. Oh, saya Saya nggak pernah. pernah pinjol, itu data saya dicuri, gampang kok. Wah, itu tuh penting edukasi ya. Jadi orang lebih tenang kalau menghadapi kasus-kasus seperti itu ya. Iya. Kalau saya waktu itu panik terus bingung. Lapor sana lapor sini kok nggak direspon gitu kan. Sudah akhirnya Nah, ikhlas. ini, Bang. Sebenarnya nggak bisa nyalain oknum Iya. juga bang ya. Karena kan untuk men-tracking untuk nge-tracking pelaku penipuan itu bang, Ya. kan harus dilacak ya bang, sadap segala macam ya. Setahu saya oknum itu nggak boleh bang nyadap itu bang. Karena ada undang-undang mungkin. Undang-undang HAM ya segala macam. Ya mungkin keterbatasan itu yang bikin sulit sebenarnya. Makanya kalau lebih baik saran saya sih suruh teman yang paham aja. Oh gitu. Iya. biar dilacak gitu ya. Iya. Oke, siap. Nah, itu apalagi sekarang kan sudah zamannya AI nih ya. ChatGPT, ada Gemini dan lain-lain lah, banyak tuh, Dramina dan lain-lain. Mungkin ada aplikasi lain pun kami mungkin belum tahu ya. Iya. Itu gimana, Pak? Ngadapin yang serba canggih sekarang ini kan? Kamu ke depan mungkin lebih canggih lagi. Oh iya. Sebagai tolak ukur bang, di 1-2 tahun lalu bang, AI itu nggak kayak sekarang. Ya contoh lah yang foto-foto kan masih jelek-jelek hasilnya ya. Setahun bang ya, jauh banget bedanya bang. 2 tahun jauh banget bedanya. Artinya apalagi 5 tahun lagi ya, Iya. ya kan? Sebenarnya apapun yang terjadi di internet, selagi kita tahu, itu aman-aman aja. Misalnya nih, video AI dipakai untuk penipuan, Ya. artis lah contohnya. Artis bisa ditiru wajahnya, oke. Itu kan penipuan kalau kita ikut. Ya, Kalau kita nggak ikut, kan kita nggak bakal jadi korban. udah scroll, udah lewatin lah ya, Iya. jangan dihiraukan. Makanya balik lagi ke poin pertama, kita harus berpikir secara rasional. Nggak ada tuh yang uang instan, uang pasti, uang cepat dapat tuh nggak ada. Siapapun yang ngomong ya, bahkan sekalipun artis gitu. Oh, jangan nanti Pak RT misal video dipalsuin gitu Iya. ya. Bisa jadi ya. Bahkan video call pun bisa dipakai deepfake namanya bang, diganti wajah kita. Iya, saya lihat tuh. Kok bisa dia lagi video ngevlog, selfie gitu ya, video selfie tiba-tiba wajah diganti sama Iya. artis. Nah, itu ya. Cara ini nih. Jadi caranya gimana untuk antisipasi dan untuk pemberantasannya? Kalau yang pertama cara bedain asli atau enggak ya, itu Oke. sebenarnya butuh cross check berkali-kali lah. Misalnya yang ngomong si artis A, ya kita cek sosmed artis A bener enggak. Oh, Iya. jangan langsung Iya, percaya, cek iya. dulu. Cek dulu ke akun asli. gitu, akun aslinya gitu. Oke. Itu yang pertama ya. Tapi kalaupun nggak mau ngecek, ya udah setiap muncul yang kayak gitu scroll, Lewatin udah. aja. Itu nggak benar. Agak angin lalu lah udah. Iya. Oke. Itu kalau cara pencegahan. Pencegahan. Kalau cara berantas itu sebenarnya itu wewenang polisi ya bang ya. Sebenarnya Iya, kan. sebenarnya. Ya, kita bisa Oke. kasih masukan aja lah. Sebenarnya tuh kompleksnya gini bang. Ya. Untuk ini saya jujur aja bang. Untuk oknum-oknum itu mencari informasi itu bang, itu dibutuhkan biaya bang. Nah, kita andaikan orang itu nggak bayar ke oknum itu ya, apakah oknum itu mau ngelacak? Oh. Gitu. Dan setelah dilacak dan dapat Ketemu orangnya, itu nggak serta merta uangnya balik juga kan bang? Betul. Gitu. Udah kepake atau kemana-mana Iya. lah udah. Ya paling penjara. Itu pun kalau ada yang lapor. Kalau nggak ada yang lapor ya nggak. Misalnya dia nipu ke 10.000 orang, yang lapor cuma 2 orang. Ya 2 itu kerugian total 4 juta. Kecil. Iya. Paling dipukulin sebentar pulang kan. Iya. Jadi, nah saran saya sih apapun jenis penipuannya, berapapun kerugiannya, lapor polisi itu penting, wajib. Bukan biar polisi mencari, tapi buat pegangan. Suatu-waktu dia dapat sama orang lain dan ketangkap, kita punya pegangan, kita pernah lapor. Ada bukti, kita pernah lapor. Oke. Sama ini, kira-kira pelaku ini sebenarnya apa sih yang dipikirinnya? Kenapa kok setega itu? Bahkan kan kalau Bang Ronald kan alhamdulillah kebuka hatinya, jadi kasihan, jadi iba, akhirnya kembalikan gitu kan. Akhirnya balik lagi, udahlah mau merangin. Nah, tapi kan masih ada yang jalan nih. Oh judul ya? Judul dan scamming nih. Pelaku ini sebenarnya apa sih yang dipikirkan selain memang nyari uang, tapi kok dia nggak kasihan gitu? Mungkin karena mereka tuh nggak bersentuhan langsung sama korban, itu yang pertama. Oh, karena dia cuma online, Ya itu. tidak terhubung langsung, oke? Terus yang kedua, dia kalau nggak
kalau nggak nipu dia mau kerja apa bang? Dia kan bisa kayak Bang Ronald nih, jadi Nggak semua cyber orang yang security. nggak semua orang punya kesempatan kayak saya kan. Oh. Kan ada banyak orang yang nggak dapat kesempatan nih. Ya itu juga poin. Tapi poinnya adalah kebanyakan pelaku scamming di Kamboja ini awalnya dia nggak bisa bang. Maksudnya dia nggak punya skill di sana. Terus? Kerja di sana baru belajar. Ada yang ngajak, Iya. berangkat, di situ belajar. Di situ baru belajarnya, bukan bisa dulu baru ngelamar nggak. Oh gitu. Bahkan admin judul itu tes ya cuma ngetik di keyboard. Tes typing doang, bisa bagus ngetiknya cepat terima. Nah, itu Microsoft Word udah bisa Iya. tuh ya. Nah, jadi PR-nya adalah dua PR-nya bang. Pemerintah siapin lapangan kerja, sama Oh. masyarakat siapin skill. Saya selalu Oke. bilang untuk orang yang nyalain pemerintah, ya lu di Amerika pun kalau nggak punya skill gembel-gembel juga bang. Betul, Iya kan? betul. Jadi masyarakat siapin skill, ya itu ya belajar lah. Itu belajar. segala macam. Jadi jangan ambil profesi itu. Gitu Iya, ya. Oke. belajar A, B, C, D, tapi jangan jadi scamming ya. Jadi belajar skillnya, pemerintah siapin lahan pekerjaannya. Jadi pemerintah lah yang ngerekrut orang supaya bantu Iya. merangi. Entah nggak cuma Dia merangin juga? bang. Jadi misalnya dia di bidang programmer ya, mungkin dia jadi programmer. Oh, Atau dia iya. di bidang iklan, kan judul tuh iklannya keren-keren tuh. Mungkin di bidang ads atau marketing. Nah pemerintah kan jembatan antara company dan Iya. ini gitu loh. Jadi, Penghubung lah ya. kebijakan pemerintah lah yang menentukan bahwa ada perusahaan atau enggak di suatu daerah itu kan. Iya. Jadi nggak serta-merta pemerintah bikin project, nggak mesti kayak gitu Wah, kan. Oke. Tapi saya mikir gini, artinya antara pelaku, sama-sama pelaku ini ya. Pelaku bodoh sama pelaku pintar kalau Nah saya itu dia, yang pintar yang bandarnya Iya, ya, yang untung. yang pelaku bodoh yang mainkannya. Maksudnya kan artinya mirip nih, sama-sama pengen instan, Iya, betul ya? Betul. Yang pelaku bandar tadi dia pengen instan, maka dia buat web itu, sementara kita pengen instan juga, gitu kan? Sama-sama pengen instan. iya. Oh alah. Nah ini rata-rata apa yang kayak Bang Ronald nih, ada banyak atau baru Bang Ronald nih? Yang speak up kayaknya baru Yes, ya. saya. Iya. Cuma ada beberapa teman yang saya kenal juga. Ya mereka takutnya kalau mereka speak up mereka nggak ada kerjaan aja. Ya Bang Ronald aman-aman sama dia. Alhamdulillah ya. Malah. Alhamdulillah, maksudnya ketika kita mau benar-benar berbuat benar ya, ya kayaknya dimudahin aja sih. Bang. Nah itu kunci tuh. Kunci. Ya saya nggak alim-alim banget, cuma kan saya masih percaya sama Tuhan saya ya bang. Ya, maksudnya dimudah-mudahin. Ada aja caranya. Ada jalannya kalau Ya, kita niat baik. awal-awal Ya. sempat oleng juga, nggak ada duit, nggak ada ini. Awal-awal ngerasain juga. Setelah stop itu ya? Iya, jauh banget bang bedanya. Bang. Ini ya rokok ya bang, dari rokok aja. Iya. Saya tuh bisa 2-3 bungkus satu hari dulu ya. Baru-baru stop saya pindah ke rokok-rokok nggak jelas tuh. Yang Sekarang bisa baru balik. oh, iya. Oh, sempat ya. Iya. Nah, Bang Ronald, ini mungkin ini kira-kira harapannya mungkin untuk pemerintah, untuk masyarakat atau pesan-pesannya lah untuk kita ke depannya gimana? Ini kan saya kalau lihat berita-berita ada yang diri, ada yang ada orang kan sampai karena judul. Banyak. Ini kan makin luas, makin banyak pemainnya. Walaupun secara data statistik kata Bang Ronald sudah mulai berkurang ya. Udah, banyak udah. edukasi mulai berkurang. Tapi kan kita nggak tahu nih, yang keluarga kita yang kena itu kan jangan sampai salah aja. Itu selalu doa yang banyak. Jangan Iya. sampai keluarga saya kena ini loh. Iya. Saya takut hukum karma ya. Mudah-mudahan enggak ya. Iya, mudah-mudahan enggak. Harapan dan pesan-pesan dari Bang Ronald lah. Ya Gitu semua. untuk stakeholder dulu lah bang. Iya, untuk stakeholder. Jadi kan saya selalu bilang nih bang, kita tuh harus di negara lain itu bang, orang itu udah melihat teknologi bang. Jadi mereka itu berlomba-lomba membuat produk teknologi. Ya, let's say software atau hardware pun juga bisa. Ya negara maju kan yang dijual teknologi semua bang. Iya. Apapun, entah itu kendaraan, entah itu apa. Nah, di negara kita ini masih kurang aware bahwa itu tuh bisa menjadi pekerjaan. Sehingga orang-orang yang kuliah di teknik sedikit. Oh ya. Iya, apalagi teknik informatika. Informatika. Bahkan banyak orang yang nggak tahu kalau ada jurusan teknik informatika. Ya. Mungkin belum banyak yang tahu ya. Iya. Bahkan sekarang, kenapa kayak gitu? Karena sekarang semua itu bersumber pada teknologi, internet apalagi bang. Nah, saya tuh pengen pemerintah itu di SMP tuh nggak cuma diajarin Microsoft Word, Excel, PowerPoint bang. Itu nggak diajarin pun mereka bakal udah standar bisa. lah gitu Iya. ya. Kita boleh sih diajarin sedikit-sedikit kisi-kisi tentang
mungkin dunia programming, dunia cyber security mungkin. Pemahamannya lah ya, Pemahaman dulu, walaupun teknis belum, tapi dia iya. sudah paham ini penting. Minimal setelah dia tamat SMP dia mau tahu nih kalau dia passion dia bisa ke SMK yang ada teknik TKJ ya kalau Iya, SMK iya. namanya. Oh sudah ada ya? Ada teknik komputer dan jaringan dan Oh iya betul. rekayasa perangkat lunak RPL. Nah minimal mereka mau ke sana dulu. Ke sana dulu. Iya, India itu negara miskin bang, negara berkembang tapi IT-nya jago-jago banget bang. Makanya CEO Dari India perusahaan IT dari India. Nah itu, nah kita itu jangankan pelaku ininya, yang melek teknologinya aja jarang gitu loh. Itu miris. Baru pengetahuan awalnya kita masih jarang gitu ya. Iya, apalagi yang berkecimpung kan. Iya, iya, iya. Nah, orang kira kuliah teknik informatika belajar ngetik. Iya, buat web paling gitu. Iya. Bahkan ada yang kira kita belajar komputer tuh belajar Excel, belajar Word, belajar PowerPoint. Iya, ya. Padahal kan kita belajar bikin software sebenarnya di sana kan. Nah, saya pengen tuh pemerintah itu bukan bikin ya bang, adalah pembelajaran di SMP, di SMA tuh tentang yang hal-hal kayak gitu. Iya, iya. Ataupun kalau enggak, dibikin agenda. Saya bilang kok, saya nggak pernah minta bayaran ketika saya diundang sekolah untuk edukasi terkait cyber security, terkait penipuan online dan judul. Saya nggak pernah minta bayaran. Dan pun kalau dekat, saya datang sendiri. Kalau lagi di Jambi nih, ini Iya, contohnya datang hari sendiri ini. saya. Saya nggak pernah minta duit. Kalau terkait itu, kecuali brand ya. Ya, itu beda. Nah, Iya. tinggal semua pemerintah, semua dinas pendidikan, semua kepsek bikin aja acaranya. Edukasi ini, saya datang. Tuh, Nggak mesti undangan bayar. tuh. Siap ya, insya Allah ya. Oke. Oke. Itu untuk pemerintah. Kalau untuk masyarakat, Nah, masyarakat juga harus aware nih. Ketika pemerintah bikin kayak gini, jangan Cuekin. jangan skeptis lah gitu. Iya, ini dikit-dikit. Salah pemerintah nih, gitu. Iya, biasanya semua salah kan. Pemerintahnya bobrok, rakyatnya bobrok juga kan. Nah, kita sebagai rakyat juga harus aware. Kita harus sadar bahwa kita banyak yang nggak tahu, kita belajar aja, Bang. betul. Kalau kita udah punya pegangan dan pemerintah nggak kasih kita peluang, tuntut dia. Nah kalau sekarang pemerintah tinggal bilang skill kamu apa, mau saya taruh di mana, Iya. gitu kan. Kita disalahin jadi ya. Iya. Iya, karena kan ini juga ya, mungkin salah satu penyebab juga dari keluarga ya. Dia orang tua mungkin terlalu bebas membiarkan anaknya pegang gadget. Ya, Bisa jadi ya. bisa. Jadi mereka kan coba-coba terus tuh aplikasi, sosial media kan banyak iklan. Coba-coba akhirnya masuklah ke situ, terjebaklah di situ atau terpancing gitu kan. Iya bisa. Nah, ini juga perlu edukasi untuk keluarga atau orang tua gitu ya, selain untuk anak-anak. Nah, mudah-mudahan juga nanti ke depannya kita ini ya bisa kerjasama, kita buat siapa tahu ya, mudah-mudahan doain ya jadi sebuah buku yang bisa dibaca, jadi edukasi untuk masyarakat juga seperti itu ya harapannya. Ada lagi mungkin mau disampaikan? Ada. Cara penanganan sebenarnya bang ya. Cara penanganan, oke. Banyak kan kalau bang Fajri lihat di Instagram, Komdigi posting judul tuh urusin, Iya, judul tuh iya. urusin. Sebenarnya di bumi ini bang, nggak ada satu orang pun atau satu negara pun yang bisa menghilangkan judul. Karena? Hukum internet. Oh bebas, terbuka. Iya. Saya kasih analogi bang. Misalnya bang Fajrin mau jualan baju nih Oke. di sebuah mall. Sewa kiosnya misalnya 30.000 perak Ya. per tahun. Per tahun, oke. Bang Fajrin jual lah baju bang Fajrin di situ. Digusir pemerintah nih. Ya, oke. Apa yang bang Fajrin lakukan? Cari Kios baru. kios baru. Karena harganya 30.000. Iya, murah. Digusur lagi, apa yang bang Fajrin lakukan? Pindah Bisa lagi. lagi, murah. Nggak ada ujungnya kan? Iya. Nah, itu cara kerja hosting dan domain bang. Harganya murah bang. Harga domain itu cuma 30.000-an. Betul. Hosting itu Bisa nebeng makan ya. iya, pokoknya Segratisan. nggak jutaan lah, 100.000 ada lah, Iya. murah-murah. Jadi ketika mereka diblokir, kita tinggal beli diblokir itu. Ketika diblokir, web itu hilang. Tapi Mereka itu bukan muncul lagi, tapi mereka beli domain baru. Bukan aktif lagi ya. Yang lama nggak bisa aktif. dibiarin, tapi Biarin. dia buka baru lagi. Iya, dengan ibaratnya data yang lama. logika paling gampang, kita punya foto, kita posting di sosmed, di take down, foto itu hilang, kita posting lagi fotonya. Iya. Gitu terus. Gitu terus. Jadi blokir bukan solusi. Oke. Solusinya apa? Kita pakai hukum ekonomi bang, supply and demand. Cara bikin pedagang bangkrut, jangan beli dagangannya. Iya, Itu orang dia. stop judul, semua bandar bangkrut. Dan itu yang dilakukan sekarang oleh masyarakat Indonesia. Makanya berkurang 57%. 57%. Oke. Dan saya pernah podcast sama mantan bandar judul. Namanya Koril. Dia dibuka di Phoipet, Kamboja. Dia pulang, dia telepon, bro, gue tutup. Kenapa? Sepi. Oh,
sepi. Iya. Ya itu yang bikin dia tutup. Itu yang bikin dia tutup, nggak ada yang Bukan di- blokir nggak guna. Tapi blokir itu tetap harus dilakukan, Ya. karena itu tugas aja. Tapi itu bukan solusi. Jadi jangan keluar-keluar, tutup judol, blokir itu nggak ngaruh. Yang ngaruh, makanya bakal buka lagi. Sama kayak web-web apa yang ilegal streaming itu ya. Tinggal upload Kayak di gitulah. hosting dan domain baru aja. Dan itu butuh waktu 5 menit lah. Iya. Sebentar cuman ya, bro. Tergantung internet kita, kalau cepat mah cepat. Iya. Artinya bukan blokir. Bukan. Solusi tapi tadi Demand-nya kita tekan. Demand-nya kita tekan. Caranya edukasi, bikin Edukasi. agenda, bikin ini ABCD biar orang nggak judol gitu. jadi kalau menurunkan judul ya masyarakatnya yang harus Masyarakatnya stop yang konsumsi. harus stop. Iya. Jangan ikuti lagi. Sama ini Bang, mereka Ya. nyalahin iklan. Nah iya, Iklan itu bukan urusan pemerintah. Pemerintah hanya bisa menghimbau Iya. ke platform terkait. Iya. YouTube tuh nggak ngurusin negara orang, Bang. Iya, YouTube betul, tuh yang bayarnya betul. di ini kan. Mereka memang membatasi iklan judol. Nah, Tapi kan pasti ada celah-celah, apalagi Tetap orang-orang ada. ads yang ngurus Iya, ya. iya. Ada aja celahnya. Nah, kita nggak bisa tuntut YouTube. Sekarang pemerintah bisa aja Bang bilang ke YouTube. YouTube kalau lu nggak taat pemerintah, nggak taat peraturan, kalau judul masih tayang, lu cabut dari sini. iya. Kalau YouTube cabut, berapa orang yang rugi Bang sih? Luas itu. Jutaan orang lah. Saya kena rugi. dampak. Itu berkena ya. Facebook dicabut, mereka bisa aja Bang. Mereka tahu, Facebook tahu. Mereka nggak bakal berani cabut izin kita kok. Gitu. Jadi pemerintah cuma bisa menghimbau. Facebook tolong ya iklan judul diperketat, dilakukan. YouTube tolong ya iklan judul diperketat, dilakukan. Tapi kan nggak. Tapi udah mungkin benar-benar habis hilang. betul. Mereka kan juga butuh income dari iklan itu Bang. Betul. Ya kitanya yang pintar, iklan judul jangan dilihat. Kalau mereka bilang alasannya iklan, besok ada iklan racun. Minum racun ini ya. Jadi kayak emang mau Masa minum mau, racun. ya? Kan bodoh itu, bodohnya itu. Sekarang kita sadar nggak itu teracun kan? Nah, Betul itu, lagi benar. tuh. Oke. Artinya memang edukasi. Selebihnya memang apa ya? Mungkin takdir juga. Kan kita nggak tahu ya kan. Kadang-kadang kayak saya kan pikir-pikir bingung juga kenapa kok saya dapet kena gitu. Kena kan. scam ya? Kena scam. Tapi setelah pikir-pikir, itu saya ada cerita juga nih di posting kemarin. Jadi setelah scam itu kan kejadian, saya harus ganti rugi kan karena ada uang kurban di situ, Iya. titipan uang kurban orang. Akhirnya, itulah Itu dari scam pajak ya atau apa? dia ngaku dari kantor pajak. Kantor pajak. Jadi dia buka data-data orang tua, kita yakin. Akhirnya dia minta, Pak, kalau mau pencairan, Bapak besok hari Senin kan hari Jumat tuh dia nelpon. Dan kabarnya memang hari Jumat ya paling Iya, sering ya. iya. Hari Jumat nelpon, dia bilang hari Senin nanti ke kantor, bawa nih kode-kodenya, suruh tulis gitu kan. Tapi ini Pak, kita minta bantu Bapak untuk donasi kata dia. Jadi mau kita akhirnya buka mobile banking. Iya. Buka mobile banking, di situlah. Karena sebelumnya dia minta saya share screen WA, di situ dia lihat mungkin aktivitas di HP kan. Udah. Tiba-tiba HP saya nge-freeze. Berapa menit kemudian habis semua ludes. Iya. Saya mikir ini kenapa saya ya, tapi ya itu dibalik itu ternyata ada hikmahnya ya. Tapi kan kita kalau bisa berharap dapat hikmah itu jangan sampai kejadian kan. Iya, dari orang pun bisa belajar. Biar dari orang. Ada lagi nggak Bang Ronald kira yang Mungkin disampaikan? terkait scam yang lebih marak sekarang ya. Iya, penipuan. Ya intinya kita tuh harus lebih aware terhadap data kita Bang. Nah tuh. Ya, misalnya kita daftar apa ya? Oke lah kalau Di platform tadi lah ya kalau kirim platformnya saya kalau daftar Bang, saya daftar m-banking digital bank. Saya selalu pastiin ini saya aman nggak? Kalau nggak aman saya bisa tuntut loh ini. Gitu. Yuk kita tanyain Kita gitu. bisa tuntut, iya kita harus tanya kalau dia minta KTP ini aman nggak KTP saya? Kalau terjadi apa-apa saya tuntut ya. Saya selalu pastiin gitu dan mereka ya pasti bilang aman ya. Minimal kita punya bukti bahwa mereka udah menjamin aman. Di kemudian hari mereka kebocoran data, ya mereka harus tanggung resikonya. Kita Bang ngumpulin uang orang hilang, kita harus tanggung jawab dong Bang. Iya, betul. Kecuali kesalahan dari si orangnya ini. Memang kita yang lalai waktu tadi itu ya. Iya, ada kalau kena verifikasi. phishing kita yang lalai. Itu sah, transaksinya sah Bang, kita nggak bisa nuntut. Karena atas pakai nama akun kita. Akun kita, betul. Oke, Bang Ronald, ini kan Bang Ronald sudah keliling di 10 kota kabarnya? Iya, belum 10 sih, belum. baru beberapa provinsi. Masih lanjut Masih artinya lanjut, ya? ya. Kemudian tadi jadi konsultan juga, bantu di perusahaan-perusahaan untuk cyber security. Sekuritas saham lah. Sambil jadi YouTubers juga. YouTube sambil YouTube. Ya, saya lebih sering bantu-bantu teman-teman di Instagram buat melacak penipu-penipu. Itu free. Iya, sebenarnya berbayar. Tapi kalau kita seberapa dekat kita lah. Oh, makanya saya ada deket ya. Ini apa rencana ke depan? Saya ada bikin aplikasi atau web ya Bang, itu untuk mendeteksi bahwa kita sedang
targetkan untuk penipuan atau enggak. Jadi itu caranya membaca obrolan WhatsApp. Jadi itu ada algoritma yang bisa membaca obrolan WhatsApp di mana ini pasti penipuan atau ini enggak. Gitu. Jadi saya ada sistemnya. Nanti secara sudah launching belum. aplikasinya belum, oke. Cara kerjanya adalah kita tinggal copy paste aja obrolan kita itu ke Full. aplikasi itu atau screenshot atau Oh, copy paste. Nanti bakal keluar nilainya atau persentasenya. Maksudnya peluang ini bakal scamming. Iya. Dan ada alert kalau ini jangan dilanjutin atau ini masih abu-abu atau ini benar-benar bersih gitu. Wah, ini kita doain mudah-mudahan cepet ya aplikasi ini bisa segera Sekarang selesai. masih web. Masih web untuk web? Ya, karena kalau aplikasi Oh, agak PR lagi oh, kan. nggak apa-apa. Nanti, iya, web lebih ringan juga kan ya? ya, lebih cepat lah kalau Lebih web. cepat. Oke. Kita harap mudah-mudahan cepat kelar ya aplikasinya juga. Kalau dulu kan kita pakai salah satu Get Kontak ya untuk Get ngecek. kontak bagus itu. Get Kontak kan untuk ngecek nih siapa yang nelpon nih, penipu atau apa kan. Kadang-kadang saya belakangan juga ada yang nelpon tapi tiba-tiba nggak ada suara gitu. Itu kalau bisa Nanti jangan saya jelasin di off cam ya. Iya. Ada. Nah, sama untuk Get kontak pun bisa dimanipulasi. Ini saya jelasin off cam aja. Oh, siap. Bahaya kalau di sini ntar ditiru orang. Iyalah. Mungkin cukup, karena Ya cukup kayaknya. nanti mudah-mudahan selanjutnya kita harap bisa ngobrol-ngobrol lagi karena terus berkembang kan dunia Penipuan-penipuan ini. Iya. Mudah-mudahan nanti ketemu lagi bisa lebih baik lagi kondisinya sudah ya. Mudah-mudahan, amin. Itu dulu mungkin teman-teman apa tadi sahabat perintis ya. Sahabat perintis. Ya. Ini Bang Ronald kasih nama. Terima kasih atas kesediaannya sudah berbagi, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Thank you. Bang Ronald.